Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Gentur Cipta Nias, dan saya sendiri Mutiara Ramadhani, kemudian Jihan Rizky Salsabila, dan Dania Yusfi Ahadi akan mempresentasikan atau memaparkan tentang komunikasi sosial budaya. Materi tentang komunikasi sosial budaya, yang pertama adalah pengertian dari komunikasi sosial budaya, akan dipaparkan oleh Saudara Dani Yusfi Ahad. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi sosial dan budaya. Menurut Sitaram, menjelaskan komunikasi antar budaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh khalayak yang memiliki kebudayaan lain. Kemudian menurut Stewart, mendeskripsikan pengertian komunikasi sosial budaya lebih komprehensif, yakni komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan latar belakang sosial budaya seperti strata sosial, bahasa, nilai, adat, dan kebiasaan. Kemudian komunikasi sosial budaya terjadi ketika dua orang atau lebih dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda berinteraksi. Konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda sehingga berpotensi mengganggu keefektifan komunikasi. Jadi dari beberapa definisi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa komunikasi sosial budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi tentang prinsip komunikasi sosial budaya yang akan dipaparkan oleh Gentur Cipta Nias. Silakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang prinsip komunikasi sosial budaya. Nah, komunikasi sosial budaya yang pertama, memahami bagaimana perbedaan latar belakang sosial budaya mempengaruhi praktik komunikasi. Yang kedua, mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi sosial budaya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal dalam berkomunikasi sehingga mampu berkomunikasi efektif. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gentur. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi sosial budaya yang akan dijelaskan dipaparkan oleh saya sendiri. Tujuan komunikasi sosial budaya yang pertama adalah menciptakan komunikasi sosial budaya yang efektif. Maksudnya adalah ketika berkomunikasi pasti dilakukan oleh orang yang latar belakang budaya dan lingkungan sosialnya berbeda. Sehingga komunikasi tersebut tuh harus menggunakan cara berkomunikasi yang baik dan mengikuti setiap tahap-tahap komunikasi yang ada agar tercipta efektivitas dalam berkomunikasi. Misal dengan pengguna bahasa daerah diganti dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, tujuan komunikasi sosial budaya adalah akulturasi budaya. Akulturasi antar sosial budaya dapat dilihat pada banyak tempat di mana budaya yang dibawa oleh penyebar agama berpadu dengan budaya lokal dan menciptakan sebuah budaya agama baru. Akulturasi merupakan proses yang dilakukan untuk memadukan satu budaya dengan budaya lain, di mana perpaduan budaya tersebut akan memunculkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Tujuan yang ketiga, akulturasi budaya itu tuh merupakan perpaduan budaya luar dengan budaya asli dengan tidak menghilangkan ciri budaya aslinya. Tujuan komunikasi antar budaya yang satu ini tuh
masih kita temui pada komunikasi lintas budaya, misalnya tari jaipong, tapi diiringi oleh musik dari Betawi. Yang keempat adalah memperluas hubungan konteks komunikasi bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan budaya dan lingkungan sosial lainnya. Hubungan antar masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budaya. Gimana sih caranya? Caranya dengan mengkomunikasikan seluruh konteks yang ada dan mencari kesepakatan bersama demi terciptanya tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah menambah pengetahuan. Tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi orang yang melakukan komunikasi antar sosial budaya. Contohnya tuh ada dalam forum diskusi kebudayaan apapun itu. Jadi kita bisa saling-saling tukar informasi tentang kebudayaan masing-masing. Selanjutnya, materi terakhir tentang pentingnya komunikasi sosial budaya akan dipaparkan oleh Saudari Jihan. Silakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi sosial budaya. Yang pertama, interaksi keseharian kita melibatkan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya yang berbeda. Dalam hal ini, seorang komunikan dilatih untuk dapat berkomunikasi dengan baik agar dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang menjadi kendala tersebut. Kedua, agar komunikasi sosial budaya efektif, diperlukan usaha untuk memahami makna pesan baik verbal ataupun non-verbal. Perbedaan pemaknaan pesan menjadi awal ancaman komunikasi efektif. Ketiga, perlunya mempelajari nilai-nilai sosial budaya dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita sehingga miskomunikasi dapat dihindari. Maka komunikasi antar sosial budaya sangat penting untuk dipelajari dengan alasan agar memudahkan seseorang memahami kebudayaan dan lingkungan sosial masing-masing orang dan tidak mengalami kesulitan saat berinteraksi. Karena di Indonesia terdiri dari beragam kebudayaan dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Dengan demikian, komunikasi yang terbangun menguntungkan kedua belah pihak antara komunikan dengan komunikator. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Jihan. Sekian materi yang kami paparkan. Tadi udah ada pengertian, prinsip, tujuan, dan pentingnya komunikasi sosial budaya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.